Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan kembali belajar fikih tentang minuman halal. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari nanti menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita bersama kedua orang tua kita serta seluruh keluarga-keluarga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pandemi COVID-19. Ala hadhihi niyyah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah sebelumnya kita belajar tentang makanan halal dan haram, hari ini kita akan belajar tentang minuman halal. Minuman yang halal adalah semua jenis minuman yang terbuat dari bahan-bahan yang dihalalkan menurut syariat Islam. Seperti kopi, teh, es jus, air degan, dan minuman-minuman lainnya. Minum secara bahasa berarti meneguk air dengan menggunakan mulut. Minuman adalah segala sesuatu yang boleh untuk diminum. Sedangkan kata halal berasal dari bahasa Arab yang secara bahasa memiliki arti melepaskan ikatan, diperbolehkan, dan tidak dilarang. Dengan demikian, minuman halal dapat kita definisikan sebagai minuman yang suci, bersih, tidak beracun, dan tidak merusak tubuh ataupun membahayakan tubuh kita. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 157, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumut tayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Wa yuhillu, dan menghalalkan Allah lahum bagi mereka, menghalalkan at-tayyibati akan makanan atau minuman yang baik-baik. Wa yuharrimu, dan Allah mengharamkan alaihim atas mereka, mengharamkan al-khaba'itha akan makanan atau minuman yang kotor. Semua makanan dan minuman pada dasarnya adalah halal untuk dikonsumsi, sampai ada dalil yang menjelaskan keharamannya. Sesuai dengan kaidah fikih, al-aslu fil asya'i al-ibahah. Adapun hukum asal pada setiap sesuatu adalah boleh. Hatta yadullu, sampai menunjukkan ad-dalilu apa dalil alat tahrimi atas keharamannya. Jadi hukum asal semua makanan dan minuman itu adalah boleh untuk dikonsumsi sampai ada dalil yang menunjukkan
atau menegaskan tentang keharaman dari makanan atau minuman itu sendiri. Kaidah fikih ini merujuk pada firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Wa adapun dia Allah Allah khalaqa yang telah menciptakan, Allah lakum bagi kalian, menciptakan ma akan sesuatu fil ardi yang ada di bumi jami'an semuanya. Tsummastawa kemudian menuju ilas sama'i ke langit. Fasawwahunna fasawwa maka lalu menyempurnakan Allahunna akan sama akan langit, menyempurnakan sab'a samawatin menjadi 7 langit. Wa huwa adapun Allah bikulli syai'in akan semua sesuatu alimun adalah maha mengetahui. Setelah kita mengerti dan memahami tentang definisi minuman halal, kita akan melanjutkan untuk belajar jenis-jenis minuman halal. Yang pertama adalah semua jenis air yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia. Jadi semua jenis air yang tidak membahayakan kehidupan manusia itu halal untuk dikonsumsi. Jenis air yang tidak membahayakan keselamatan manusia misalnya bisa terdiri dari minuman alami, bisa terdiri dari minuman yang sudah dicampur dengan benda lain, ataupun minuman yang sudah diproses secara kimia. Minuman alami misalnya seperti air sumur, air hujan, air sungai, dan air kelapa. Contoh dari minuman yang dicampur dengan benda lain yang halal misalnya seperti susu, kopi, dan teh. Dan contoh minuman yang diproses secara kimia misalnya adalah minuman bersoda seperti Coca-Cola, Fanta, dan Sprite, dan minuman-minuman lain yang mengandung soda dan diproses secara kimia. Yang kedua, jenis minuman halal untuk dikonsumsi adalah air yang tidak memabukkan. Sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Imam Abu Daud, dan Imam At-Tirmidzi, ma askara kathiruhu faqaliluhu haramun. Ma minuman askara yang memabukkan, kathiruhu maka adapun banyaknya minuman, faqaliluhu dan sedikitnya minuman, haramun adalah haram. Jadi minuman yang memabukkan baik itu sedikit ataupun banyak hukumnya adalah haram untuk dikonsumsi. Sedangkan minuman yang tidak memabukkan hukumnya adalah boleh atau halal untuk dikonsumsi. Jenis minuman halal yang ketiga adalah air yang tidak bercampur dengan benda-benda najis. Sebagaimana sebuah kaidah fikih yang telah kita pelajari beberapa minggu lalu, bahwa ada sebuah kaidah fikih, idza jatama'al halalu wal haram ghulibal haram. Apabila benda halal bercampur dengan benda haram, maka yang dimenangkan adalah keharamannya. Sehingga apabila ada air suci yang kemudian bercampur dengan benda-benda najis,
maka hukumnya menjadi tidak boleh untuk dikonsumsi. Jenis minuman halal yang keempat adalah air yang diperoleh dengan cara yang halal. Jadi minuman yang akan kita konsumsi harus bisa dipastikan bahwa cara memperolehnya adalah dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang halal dan tidak melanggar syariat-syariat Islam. Setelah kita memahami tentang definisi minuman halal, mengetahui jenis-jenis minuman halal, kita akan melanjutkan dengan belajar bagaimana caranya membiasakan mengkonsumsi minuman-minuman halal. Cara yang pertama adalah membeli minuman di tempat yang terjamin kehalalannya. Yang kedua, mendapatkan minuman dengan cara yang baik, tidak dengan cara mencuri misalkan. Dan cara yang ketiga adalah membeli minuman dengan uang yang dijamin kehalalannya. Cara yang keempat adalah menjauhi mengkonsumsi minuman-minuman yang dilarang. Dan yang kelima, bergaul dengan orang yang baik sehingga tidak ikut-ikutan mengkonsumsi minuman-minuman yang diharamkan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin yang baik yang cinta dan sayang kepada umatnya. Sehingga dalam hal makan dan minum Rasulullah memberikan contoh dan anjuran-anjuran kepada umatnya. Anjuran yang pertama ketika kita minum adalah kita dianjurkan untuk membaca basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini kita baca sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, anjuran dari Rasulullah adalah menghisap air yang kita minum dan tidak meminum dengan cara sekali teguk. Anjuran yang ketiga adalah meminum dengan 3 kali nafas. Dan yang keempat, anjuran dari Rasulullah adalah menghindari minum sambil berdiri. Dan juga menghindari minum langsung dari mulut timba. Anjuran Rasulullah kepada kita ketika kita minum adalah menganjurkan agar minum dalam posisi duduk. Dan yang berikutnya adalah meminum dengan menggunakan tangan kanan. Anjuran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita ketika kita minum adalah setelah minum dianjurkan untuk membaca doa Alhamdulillahilladzi ja'alahu azban furatan birahmatihi walam yaj'alhu milhan ujajam bidzunubina. Alhamdu adapun segala puji lillahi ialah bagi Allah, allazi Allah ja'alahu yang menjadikanhu kepada air azban furatan segar dan tawar birahmatihi sebab rahmat Allah. Walam yaj'alhu dan tidak menjadikan Allahu kepada air milhan asin ujajan dan payau bidzunubina sebab dosa-dosa kita. Pertanyaannya kemudian adalah kenapa kita harus mengkonsumsi minuman-minuman halal? Manfaat dari mengkonsumsi minuman halal yang pertama adalah terhindar dari murka Allah. Manfaat yang kedua, tubuh kita akan selalu sehat. Manfaat yang ketiga dari mengkonsumsi minuman halal adalah akan menghasilkan hati dan pikiran yang bersih karena mendapatkan
curahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaat yang keempat, kita akan diberi rizki yang halal serta akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaat yang kelima dari mengkonsumsi minuman halal adalah akan menunjukkan pada umat lain selain umat Islam bahwa Islam adalah agama yang baik dan hanya mengajarkan kebaikan kepada para penganutnya. Perlu kita ketahui bahwa minuman yang paling disukai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah minuman manis yang dingin. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kana ahabbus syarabi ila Rasuli sallallahu alaihi wasallam al-hulwal barida. Karena ada ahabbus syarabi, apa minuman yang paling disukai, ila Rasuli sallallahu alaihi wasallam, menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hulwa adalah minuman manis al-barida yang dingin. Jadi minuman yang paling disukai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah minuman manis yang dingin. Sedangkan hikmah mengkonsumsi minuman halal yang pertama adalah akan mendapat kesehatan hati dan jasmani, jiwa dan raga. Hikmah yang kedua, doa akan mudah dikabulkan oleh Allah. Hikmah yang ketiga, kita akan dijauhkan dari siksa api neraka. Dan hikmah yang keempat, minuman yang halal akan menumbuhkan perbuatan-perbuatan yang baik. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Inni bima ta'maluna alim. Ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu makanlah oleh kalian minat tayyibati, dari makanan yang baik-baik. Wa'malu, dan kerjakanlah oleh kalian sholiha, amal kebajikan. Ini sesungguhnya aku, bima kepada sesuatu, tak maluna yang kalian kerjakan, alimun adalah maha mengetahui. Sekian pembelajaran fikih pada hari ini. Mari kita tutup dengan membaca nazam yang berisi munajat kepada Allah agar kita terselamatkan dari wabah COVID-19. Ya Rabbana bil anbiya wa fi rijalin sulaha isrif anna harral waba wa qina syarral zulama li khamsatun udfi biha harral wabail khatimah al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatimah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah, ya Allah Rabbal Alamin.
Sekian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.